Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Asyifa Latif dapat kembali hadir dalam program yang menyajikan sederet fakta, data, serta dampak kinerja pemerintahan bagi masyarakat dalam program Kerja Nyata Presiden. Pemirsa, selama 4 tahun, dana sebesar 180 triliun rupiah dikucurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang berada di pelosok-pelosok seluruh Nusantara. Bukan hanya untuk pembangunan jalan desa, tapi kini warga sudah dapat memiliki minimarket. Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ada sebuah minimarket bernama Bringinan Mart. Lokasinya berada di Desa Bringinan, Kecamatan Jabon. Yang bikin minimarket ini istimewa adalah si pemilik bukanlah perorangan, melainkan seluruh warga Desa Bringinan. Sama seperti di Desa Ponggok, modalnya juga berasal dari dana desa. Sebagian besar barang yang dijual adalah hasil bumi warga setempat. Lewat pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes Bringinan, minimarket ini sudah menanggung untung jutaan rupiah tiap bulannya. Warga desa pun merasa senang berbelanja di tempat ini karena keuntungan yang didapat minimarket akan juga kembali ke warga desa. Seperti Atik Suryani yang sedang membeli sejumlah bahan makanan. Bahkan di tempat ini, Atik juga dapat mengirim uang untuk anaknya yang menimba ilmu di kota lain. Mau belanja Mas di sini. Di sini semua kebutuhan juga sudah ada. Kan buktinya kita udah usah jauh-jauh pergi ke kota. Dengan adanya dana desa yang dikasihkan Bapak Presiden Jokowi, kita semakin mudah, nggak usah jauh-jauh pergi ke kota. Mau transfer juga sudah bisa, mau beli apapun di sini juga sudah ada. Mau beli es krim, kebutuhan anak-anak, jajannya anak-anak, semua sudah ada di sini. Hari ini beli kecap, minyak, tisu, sama tempe, sama kerupuk. Ya, sejak didirikan Bringinan Mart ini kan semakin mudah, semakin dekat, dan keuntungannya buat kita semua. Kan kita juga ikut tanam saham di sini. Tak hanya mendirikan minimarket, Desa Bringinan memang sudah lama bersolek berkat dana desa. Jalan desa yang tadinya hanya beralas tanah, kini sudah beraspal mulus. Uniknya, di bagian tengah jalan disusun bebatuan yang dapat dijadikan refleksi injak batu. Kan bisa sembuh loh Bu, asale pun geringgingan kejulinu napa niku kan saged sembuh. Bisa sembuh kadang manfaatnya. Itu yang sepuh-sepuh dan itu kami senang sedaya Bu. Guna meningkatkan hasil pertanian juga dibangun sistem irigasi mandiri. Dengan sistem pengairan yang tak tergantung lagi pada cuaca, para petani bisa bercocok tanam sepanjang musim. Jadi Desa Bringinan di depan saya katakan bahwa desa tertinggal yang tadinya, sehingga saya ingin mengangkat Desa Bringinan ini bagaimana sektor ekonomi, karena saya memandang bahwa pembangunan tidak cukup pembangunan infrastruktur saja, tetapi pembangunan sumber daya manusia ini juga penting. Nah, di dalam pembangunan sumber daya manusia ini tidak terlepas dari kesehatan masyarakat, sehatnya manusia. Jadi ini akan terkorelasi, tersambung semua, bersinergi. Jadi dengan adanya jalan desa buat sedemikian rupa penguatan sektor ekonomi melalui badan usaha milik desa BUMDes. Kita nanti yang punya mendirikan toko, banyak kegiatan-kegiatan BUMDes yang dilakukan untuk sarana ekonomi, menunjang untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, dan gagasan ke depan bagaimana desa ini menjadi desa maju, dan insya Allah tujuan kami 2040 menjadi desa mandiri. Kenapa ada dana desa? Pertanyaannya, karena kita ingin membangun dari pinggiran dari desa. Ini yang mau kita balik, kita ingin membangun dari desa. Sampai saat ini, dana yang dikucurkan ke desa sudah 187 triliun. Pemerintahan Jokowi JK melakukan berbagai terobosan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dengan dana desa. Satu, ada desa-desa punya inisiatif.
Dan kita terkejut ketika melihat ada desa mempunyai penghasilan sampai 15 miliar setahun. Ya. Kita terkejut sampai ada desa yang mempunyai aset ratusan miliar. Kok bisa begitu dari dana desa? Karena apa? Karena mereka melakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat, dengan potensi desa, dan kemudian mereka bisa mengembangkan jadi kegiatan ekonomi produktif. Itu satu. Performanya bagus, ya. Ini dahsyat. Artinya persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, persoalan kebodohan, itu bisa kita atasi dalam waktu katakanlah 5 tahun ke depan asal konsisten. Di Klaten ada BUMDes yang keuntungannya 14 miliar per tahun. Ya, luar biasa itu. Ada beberapa desa lagi mungkin belum sedahsyat desa di Klaten. Di Banyumas ada desa Pandak yang bahkan kerjasama dengan investor Korea 200 miliar. Poliklinik desa, pendidikan anak usia dini, posyandu, serta drainase maupun sumur bor. Dana yang telah diprogramkan pemerintah ini berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dan sebaliknya telah meningkatkan jumlah desa berkembang dan mandiri. Nah, khusus untuk desa-desa yang tertinggal dapat tambahan alokasi yang 2% sisa terakhir ini ditambahkan ke desa-desa tertinggal. Makanya tahun ini setiap desa mendapatkan rata-rata sekitar 700 sampai 4 miliar rupiah. Jadi yang makin tertinggal, yang makin jumlahnya penduduk itu bisa dapat dana desanya lebih banyak supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Data BPS tahun 2018 tentang hasil pendataan potensi desa mencatat dari 2014 hingga 2018 jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 6.518 desa. Sementara desa berkembang meningkat sebanyak 3.853 desa. Kalau menurut saya, memberdayakan ekonomi pedesaan atau ekonomi di pinggiran itu menjadi sangat bagus. Karena apa? Karena kalau kita berdayakan mereka, maka ekonomi itu berdenyut dari pinggiran, dari pedesaan. Nah ini menurut saya sangat, kalau itu yang terjadi gitu ya, sudah dan masyarakat di pedesaan itu meningkat daya belinya, meningkat kesejahteraannya, itu kan menjadi bagus sudah. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita pada kali ini, jangan lupa untuk terus saksikan program Kerja Nyata Presiden yang mengungkap sederet fakta, data,